Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bu Guru Fisika. Kali ini Miss akan membahas tentang suhu dan kalor untuk fisika kelas 11. Salah satu langkah antisipasi pencegahan terinfeksi virus corona adalah memeriksa suhu tubuh. Betapa pentingnya suhu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penerapan suhu ya, dan juga alat ukurnya yaitu termometer. Suhu merupakan ukuran derajat panas atau dingin yang dirasakan indera. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur suhu dinamakan dengan termometer. Mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar beberapa macam dari termometer. Selanjutnya, untuk skala suhu itu ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan juga Reaumur. Untuk Celsius, titik didihnya itu adalah 100 derajat Celcius dan titik bekunya 0. Lalu untuk Fahrenheit, titik didihnya itu adalah 212 dan titik bekunya adalah 32. Kelvin 373 dan titik bekunya adalah 273. Reaumur 80 dan titik bekunya adalah 0. Nah, ini adalah skala suhu ya dari masing-masing termometer, dari termometer Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan juga Reaumur. Nah, mungkin kalian juga tidak asing dengan rumus ini ya. Sudah biasa kalian pelajari di kelas 9 konversi suhu. Rumus yang didapat dari sini adalah dari skala suhu. Ya, dari sini. Jadi nanti ini 100 dikurang 0, 212 dikurang 32, 373 dikurang 273, 80 dikurang 20. Lalu nanti disederhanakan, dibagi, nanti dapat rumusnya seperti ini. Ya, bisa dilihat. Jadi kalau misalnya kalian mau mengubah Celsius ke Reaumur, berarti tinggal 4/5 C. Ya, lalu Celsius ke Fahrenheit 9/5 C ditambah 32. Nah, 32 ini dari mana sih? 32 ini adalah dari titik bekunya si Fahrenheit. Lalu Kelvinnya juga sama, 273. Makanya ketika kalian mengkonversi suhu ke Kelvin itu biasanya ditambah 273 ya. Sekarang ada konversi suhu pada dua termometer yang berbeda. Jika ada dua termometer yang berbeda, maka kita menggunakan rumus yang seperti ini ya. Untuk X-min itu adalah titik beku, X-max adalah titik didihnya. X dan Y-nya itu adalah suhu bendanya. Untuk kalor adalah salah satu bentuk dari energi yang dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi menuju ke benda yang bersuhu rendah. Misalnya kalian mencampur air panas dengan air dingin, berarti yang bersuhu tingginya adalah si air panas dan yang bersuhu rendahnya adalah air dingin. Nah, 1 kalorinya itu adalah sama dengan 4,2 joule. Dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, ini digunakan ketika di soalnya misalnya diminta dalam satuan kalori, misalnya di hasilnya joule diubah ke kalori, berarti kalian kalikan dengan 0,24. Begitu juga sebaliknya ya. Untuk kalori ini kita menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T, di mana Q-nya itu adalah banyaknya kalor yang diserap atau diterima oleh benda atau dilepas juga ya. M-nya di sini adalah massa benda, C-nya itu adalah kalor jenis, dan delta T-nya adalah perubahan suhunya. Lalu di sini kita ada kalor jenis. Kalor jenis ini adalah lambangnya C ya. Maka kalau misalnya di soal itu yang ditanya kalor jenis, maka kalian bisa menggunakan rumus C-nya dari sini. Tinggal dikeluarin aja. Nanti C sama dengan Q per M delta T-nya ya. Itu untuk rumus kalor jenis. Lalu untuk kapasitas kalor itu dia dilambangkan dengan C besar. Rumusnya beda lagi ya. Q sama dengan delta T atau C sama dengan massa dikali kalor jenisnya. Jadi harus dibedakan ya. Yang ini adalah untuk rumus dari kalor jenis, yang ini adalah kapasitas kalornya. Nah, di sini ada tabel kalor jenis benda.
Jika dilihat dari beberapa zat yang memiliki kalor jenis benda yang terbesar adalah si air ya, saat suhunya 15 derajat Celcius. Artinya apa? Ketika suatu benda memiliki kalor jenis yang besar, maka dia akan mudah untuk menyerap kalor atau menyerap si panasnya. Lalu kita masuk ke asas Black. Asas Black ini jika terdapat dua zat yang suhunya berbeda dicampurkan, maka zat yang suhunya tinggi akan melepaskan kalor dan zat yang suhunya rendah akan menyerap kalor sampai terjadi kesetimbangan termal. Nah, di sini untuk rumus asas Black itu adalah Q lepas sama dengan Q terima. Dimana Q lepasnya itu kita masuk ke rumus Q-nya ya, MC delta T. Lalu yang Q terimanya juga sama, MC delta T. Nah, di sini yang membedakan adalah ada suhu awal dan juga suhu akhir dan suhu campuran. Ketika misalnya kita melepas, otomatis suhunya akan tinggi. Maka suhu tinggi dikurang suhu campuran atau suhu mula-mulanya ya. Lalu selanjutnya Q terima. Yang menerima itu adalah suhunya yang lebih rendah. Maka kalian masukkan nanti T campuran, suhu campuran dikurang suhu akhirnya. Nah, untuk asas Black ini ada rumusnya, kalornya yaitu Q sama dengan MC delta T, lalu ada M kali L. Untuk rumus Q sama dengan M kali R ini adalah proses perubahan wujud benda ya, yaitu melebur. Jadi kalau misalnya di soal ditanya berapa banyaknya kalor pada es yang bersuhu minus 40 dan menjadi air sampai 100 derajat Celcius, berarti kalian menggunakan rumus Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Nanti dilihat aja kalau misalnya ada perubahan suhunya, berarti kalian pakai rumus yang MC delta T. Jika hanya ada perubahan wujudnya, nih yang di suhu 0 itu adalah melebur, M kali L, dan ke suhu 0 ke 100 yaitu ada Q3-nya sama dengan MC kali delta T. Jadi diingat aja ya, kalau misalnya ada perubahan suhu berarti pakai rumus yang MC delta T. Kalau misalnya perubahan wujud, kita pakai rumus yang melebur atau menguap ya. Menguap ini ketika sudah sampai di posisi atas ini ya, karena suhunya yang tinggi. Untuk contoh soal di sini kalau misalnya ada grafik, berarti kalian harus bisa membacanya ya. Di sini Q dan juga delta T. Artinya apa? Semakin suhunya tinggi, semakin banyak kalor. Ya, dari grafik ini. Nah, di sini kita mencari kalor jenis sampel zat, berarti mencari si C kecilnya ya. Q sama dengan M kali delta T-nya. Jika dilihat dari datanya, 420 ke 10 itu adalah 42, 840 ke 20 juga sama 42. Jadi bisa dilihat di sini konstan ya. Maka kalian bisa mengambil satu data saja. Nanti datanya misalnya kita pakai yang pertama, nanti kan rumusnya tadi sama dengan Q per M kali delta T, dan di sini sudah dalam delta T ya, maka kita masukkan saja nilai Q-nya 420 dan delta T-nya adalah 10. Lalu untuk masanya, ingat di sini ada masanya yaitu 0,10 atau 0,1. Jadi bisa kalian masukkan. Nanti didapatkan nilai untuk kalor jenisnya yaitu 420 Joule per kilo Kelvin. Untuk contoh soal yang kedua, sebanyak 75 gram air yang suhunya 20 derajat Celcius dicampurkan dengan 50 gram air yang suhunya tak diketahui. Jadi ini suhunya tidak diketahui ya. Jika suhu akhir campuran atau TC adalah 40 derajat Celcius, maka suhu akhir 50 gram mula-mula adalah. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah yang 20 itu adalah suhu yang rendah ya, maka dia menerima kalor. Nah, kita cari suhu awalnya atau suhu yang tingginya. Maka di sini rumusnya Q lepas sama dengan Q terimanya.
Untuk rumus Q lepas M1C delta T1, suhu awalnya yang mula-mula dikurang suhu campurannya. Lalu untuk yang Q terimanya, suhu campuran dikurang suhu keduanya. Ya, jadi nanti disederhanakan, nanti didapatkan hasilnya adalah 70 derajat Celcius. Jadi suhu campurannya itu adalah 70 derajat Celcius. Nah, di sini untuk mengingatkan lagi ya, bahwa benda yang bersuhu tinggi itu adalah melepas panas atau melepas kalor, dan benda yang bersuhu rendah dia menerima kalor. Jadi dipahami dulu bentuk soalnya ya. Kalau misalnya yang ditanya suhu mula-mula, kalian pahami dulu dia termasuk Q lepas atau Q terimanya. Jadi nanti bisa menentukan rumusnya ya. Untuk contoh soal yang kedua, 500 gram es bersuhu minus 12 derajat Celcius dipanaskan hingga suhu minus 2. Jika kalor jenis es adalah 0,5, tentukan banyak kalor yang dibutuhkan. Nah, di sini kan karena kalor jenisnya dinyatakan dalam kalori dan dimintanya dalam satuan joule, maka nanti kalian ubah satuan kalorinya ke joule-nya. Ya, bisa diperhatikan bahwa di sini suhu awalnya adalah minus 12 derajat, suhu akhirnya adalah minus 2, lalu delta T-nya adalah 10 karena dikurang ya. Nah, maka di sini karena dia hanya ada satu proses ya, Q-nya, yaitu maka kalian pakai rumus MC delta T. Hasilnya adalah 2500 kalori. Nanti kalorinya kalian ubah ke joule dikali 4,2 joule. Untuk latihan soal, ini dipahami latihan soal untuk nomor yang pertama ya. Nah, berarti di sini menentukan banyak kalori yang dibutuhkan dari suhu 0 derajat Celcius ya, hingga menjadi air yang bersuhu 5 derajat Celcius. Ingat tadi di gambar grafik sebelumnya, untuk dari suhu 0 itu kan ada perubahan wujud. Lalu untuk ke suhu 0 dan 5-nya itu nanti kalian menggunakan rumus MC delta T ya. Latihan soal yang nomor 2, ini 500 gram esnya bersuhu minus 10 derajat Celcius dicairkan menjadi air yang bersuhu 5 derajat Celcius. Nah, berarti tentukan banyak kalori yang dibutuhkan. Berarti ada 3 proses ya. Ingat, kalau misalnya dimulai dari minus, berarti ada 3 proses, karena kan tadi bentuk grafiknya seperti ini ya. Nah, di sini adalah tadi yang nolnya, ya kan? Yang di sini adalah si negatifnya. Misalnya tadi 10 ya. Lalu di sini 5. Berarti kan kalian ada 3 proses ya. Ini salah nih garisnya, bukan di sini, tapi di sini. Nih. Diulang aja deh ya. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini. Gini. Nah, misalnya dia mintanya kan di sini tadi 5. Yang di bawah adalah 0, lalu adalah min 10. Berarti ada 3 proses yang tadi. Berarti ini adalah Q1-nya, lalu di sini ada Q2-nya, dan yang di sini ada Q3-nya. Ya, berarti kalori yang dibutuhkan nanti kalian tinggal tambahkan aja Q1, Q2 ditambah Q3-nya. Untuk latihan soal nomor ketiga, di sini hanya mencari kalor jenisnya. Berarti tinggal kalian masukin rumus kalor jenisnya. Lalu nomor yang keempat, di sini juga mencari kalor jenis. Cuma di sini dia ada menggunakan rumus asas Black ya, karena kan di sini sepotong aluminium suhunya 100 dimasukkan ke dalam air yang suhunya 25 derajat Celcius. Berarti ada Q lepas sama dengan Q terima. Ingat nanti suhu yang awal berarti T1, lalu suhu akhirnya yang 25 derajat Celcius. Selanjutnya latihan soal
Di sini kalian hanya mencari massa logamnya. Ini masih sama karena logam tembaganya itu bersuhu 100, lalu dimasukkan ke dalam air yang bersuhu 30 derajat Celcius.